Para pemirsa, menyertai sahur malam hari ini kembali kita bersama dalam Asmaul Husna, Insya Allah berkah. Bersama Ki Abdus Salam dari Jombang, Jawa Timur. Para pemirsa, salah satu cermin kewajiban kita untuk berakhlak adil, itu di samping adil dalam sehari-hari, kita menilai berperan masing-masing secara individu. Kita fokus malam hari ini adil dalam perspektif kewajiban pemerintah. Ini memang usikum wa nafsi. Saya menasihati kalian juga menasihati diri saya sendiri. Dan saya minta nasihat dari Ki Abdus Salam ini soal keadilan pemerintah ini. Bagaimana Ki? Ya. Jadi memang adil ini yang sering dibahas memang tentang kepemimpinan ya. Karena memang yang paling merasakan dampak dari ketidakadilan itu pasti masyarakat atau umat. Contoh begini, di dalam banyak tafsir itu sering disampaikan bahwa salah satu yang menjadi kehancuran umat-umat terdahulu itu ketika sudah munculnya ketidakadilan secara merata. Seperti contoh adalah tentu kaitannya dengan hukum. Jadi ketika hukum ini diberlakukan tidak adil, maka itu akan meruntuhkan kepercayaan. Ketika kepercayaan sudah tidak ada, maka itulah indikator terkuat akan hancurnya sebuah masyarakat atau pemerintah atau umat. Jadi dulu itu ulama-ulama Yahudi itu tidak dipercaya oleh umatnya, itu ya berangkat dari sebuah ketidakadilan. Ketika terjadi pelanggaran oleh elit-elitnya, maka yang diberlakukan adalah hukum ringan. Seperti dosa bisa diganti dengan pembayaran dan seterusnya. Tapi ketika kemudian pelanggaran itu dilakukan oleh rakyat jelata, maka hukum akan ditegakkan dengan setegak-tegaknya, katakan begitu. Sehingga inilah muncul ketidakadilan. Dan itu menjadi kemudian menyebabkan runtuhnya kepercayaan sekaligus runtuhnya pemerintahan. Nah, makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW satu saat pernah menyampaikan bahwa lau sarokot Fatimatu bintu Muhammadin lakautu itu yadaiha. Kalau umpamanya, ini umpama berarti nggak terjadi, putri saya Sayyidah Fatimah ini kok melakukan pencurian, maka akan saya potong tangannya. Ini ada Kanjeng Nabi menekankan adanya keadilan hukum. Tidak peduli siapapun yang melakukan, selama itu sebuah kesalahan, maka harus dihukum dengan hukuman yang sama. Apakah elitnya, apakah rakyat jelatanya. Karena itu yang akan menjaga keadaan berlangsung, dan ketika akan berlangsung, maka kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan masyarakat akan dicapai. Ada pernyataan atau statement? Kan saya sebagai masyarakat sipil. Iya, gimana? Jadi kemarin kan banyak sekali gitu, ada demo dan lain-lain, sampai sebuah demo ini diberhentikan oleh aparat gitu. Pada akhirnya ternyata sekarang aksi demo itu membahayakan gitu Kiai. Akhirnya banyaklah kemudian konten kreator yang mengkritik pemerintah menggunakan sosial media. Jadi mereka bilang bahwa kebijakan ini belum tentu benar, ini memberatkan kami masyarakat sipil begitu. Nah, dari sini sebetulnya apakah itu bentuk suatu gerakan kita ini bentuk untuk menindaklanjuti keadilan yang diberikan oleh pemerintah atau bagaimana? Apakah kita salah mengkritik pemerintah itu? Apakah kita harus ikut aja begitu Kiai? Saya kira tidak lah. Jadi kita ini kan punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ya. Maka salah satu hal mungkar, kalau memang itu sebuah kebijakan, adalah kebijakan yang tidak adil. Itu kan mungkar. Bahkan bagi kita masing-masing itu punya kewajiban untuk memperjuangkan keadilan. Karena itu bagian dari amar ma'ruf. Nah, bagi pemerintah seharusnya ketika ada kritik, masukan dan seterusnya, mereka harus bersifat arif dan bijak. Karena sebenarnya kritik itu kalau kita respon dengan bijak, malah bisa memperbaiki situasi. Atau kalau dalam bahasa tasawufnya, itu bisa membersihkan jiwa. Makanya ada kata-kata begini, an-nafsu idza mutihat ittasahhat wa idza dzummat nadofat. Nafsu, diri kita, itu kalau terlalu banyak dipuji, itu bahaya, menjadi kotor. Kenapa? Karena orang yang banyak dipuji itu akan merasa sudah baik. Kalau dia merasa sudah baik, dia tidak mau mengkoreksi diri. Dia tidak mau memperbaiki diri.
dia tidak mau muhasabah. Tapi sebaliknya, wa idza dzummat nadzafat. Nafsu kita ini kalau dicaci, katakan dikritik kalau dalam bahasa pemerintahan ya, maka itu bisa menjadi bersih. Karena dengan cacian itu kita berpikir, oh apa benar yang disampaikan oleh orang yang mengkritik ini? Oh kalau benar berarti harus diperbaiki. Nah, dari kesadaran seperti itu, respon yang bijak dari pemerintah di dalam menanggapi kritik akan menimbulkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik ke depannya. Berlandaskan rasa keadilan. Kira-kira dan sebenarnya kalau pemerintah itu kan sudah jelas panduannya secara qaidawi kan jelas. Tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan-kebijakan pemimpin atas rakyatnya itu landasan utamanya maslahah. Bagian dari maslahah adalah keadilan. Atau bahkan inti ya. Inti dari kemaslahatan itu adalah keadilan. Dan jabatan, kayak Pak Mamin kan punya jabatan, itu sebenarnya sesuatu yang sangat strategis, bahkan lebih penting daripada harta, kalau dalam bahasa Imam Ghazali itu. Kenapa? Orang dengan jabatannya, itu untuk katakan menggapai harta, lebih mudah daripada orang punya harta untuk mencari jabatan. Ini salah satu, bentuk bagaimana lebih pentingnya atau lebih strategisnya sebuah jabatan daripada harta. Bahkan dikatakan, man malakal jah, fakot malakal mal. Wa man malakal mal, lam yamlikil jaha fi kulli halin. Orang yang sudah punya jabatan dipastikan dia akan mudah untuk mendapatkan kesejahteraan kan begitu. Tapi orang punya harta belum tentu dia akan bisa mendapatkan jabatan. Ini menunjukkan betapa strategisnya jabatan itu, apalagi kalau digunakan dalam perjuangan keadilan. Intinya begini, kalau kita melihat sebuah kemungkaran, maka harus kita rubah. Kalau kita mampu dengan tangan, dengan tangan itu kalau dengan jabatan ya dengan kekuasaan, dengan kebijakan. Kalau tidak mampu dengan lesan, dengan nasihat, dengan kritik. Nah, itu tugasmu itu, stand up lesan itu. Terus kalau terpaksa tidak mampu ya minimal dengan hati. Ingkar bil qalbi wa aful iman, tapi bahwa ingkar di hati itu iman yang paling lemah, yang paling dhaif itu. Nah, itu tapi kalau untuk saya sih kadang berlaku kadang nggak begini. Karena koalisi itu kan ada yang minimalis itu ya koalisi tambahan yang artinya ya kalau saya nggak bisa menggunakan jabatan, ngingetin jabatan. Kalau nggak bisa ngingetin jabatan ya tunggu. Pemirsa tetaplah bersama saya dan Bobby serta Ki Abdus Salam dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.